Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan dengan kelompok saya tentang benda bergerak sebagai objek transaksi dari hukum benda kelas D dengan anggota yang pertama Aditya Renaldi Pratama, yang kedua saya Diki Anugrah Pratama Swandani, yang ketiga Faridatul Fatnil Harbiah, Rifki Wijayanto, Sifau Safia Rafti, dan terakhir Alvina Ahmadi Putri. Next. Saya akan menjelaskan tentang alur pembahasan, tentang apa yang kita bahas di dalam materi ini. Yang pertama ialah latar belakang dan pembahasan. Yang kedua, aspek hukum mengenai karakter benda sebagai objek transaksi. Yang ketiga, jenis-jenis benda bergerak menurut KUH Perdata. Yang keempat, kasus benda bergerak sebagai objek transaksi. Yang kelima, penyelesaian kasus mengenai hukum membeli benda dan tidak lengkapkan dokumennya. Yang keenam, penutup. Dalam latar belakang, segala benda yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari sebagai kelengkapan hidup. Diinginkan oleh setiap orang bahwa benda yang bersangkutan dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara penuh dan bebas tanpa terkendala oleh gangguan dari pihak lain. Untuk mendapatkan benda dengan posisi seperti itu, tak lain harus ada label hak milik di atas benda tersebut. Memperoleh hak milik benda yang dibutuhkan sebagai pendukung kegiatan sehari-hari yang dilakukan seseorang selaku anggota masyarakat. Ternyata ada aturannya sebagaimana diungkapkan oleh pasal 584 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa hak milik atas sesuatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena peletakan, daluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana aspek hukum mengenai karakter benda sebagai objek transaksi. Yang kedua, bagaimana mengenai jenis-jenis benda bergerak menurut KUH Perdata. Yang ketiga, bagaimana penyelesaian kasus mengenai resiko hukum membeli benda yang tidak ada kelengkapan dokumennya. Pembahasan yang pertama mengenai aspek hukum mengenai karakter benda sebagai objek transaksi. Merujuk cara memperoleh hak milik seperti yang diatur oleh pasal 584 KUH Perdata, khususnya cara yang kelima, yakni penyerahan atas dasar peristiwa perdata yang dilakukan oleh orang yang berwenang, maka benda tersebut hak miliknya harus dapat dialihkan dari satu tangan ke tangan yang lain. Lewat penyerahan, maka benda yang punya nilai ekonomis akan mengalami mobilitas, berpindah dari penguasa satu pihak ke penguasa dan kepemilikan yang lain, pergantian pemegang hak milik satu benda yang berlalu lalang seperti itu lewat berbagai macam transaksi, tentunya merupakan salah satu bentuk sentral kegiatan bisnis. Mengingat manusia-manusia yang terlibat adalah bersosok sebagai homo economicus, paparan citra benda di atas mengakibatkan bahwa suatu benda akan dapat dijadikan objek transaksi manakala memenuhi dua macam syarat, yaitu bahwa benda yang bersangkutan harus punya nilai ekonomis dan hak miliknya dapat dialihkan. Lewat penyerahan, maka benda yang punya nilai ekonomis akan mengalami mobilitas, berpindah dari penguasa satu pihak ke penguasa dan kepemilikan pihak lain. Pergantian pemegang hak milik satu benda yang berlalu lalang dapat tentunya merupakan salah satu bentuk sentral kegiatan bisnis. Selain dijadikan objek transaksi jual beli, terbukti benda juga dapat dijadikan agunan yang umumnya dipakai untuk menjamin sejumlah utang tertentu agar kreditor memiliki posisi yang lebih aman. Nilai ekonomis suatu benda untuk dijadikan agunan pada dasarnya memang penting. Benda yang dijadikan agunan atas dasar perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditor, berarti benda tersebut dibebani hak jaminan tanpa mengusik hak milik yang dipegang oleh yang punya benda. Berarti di atas satu macam benda dapat melekat beberapa macam hak yang mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Sehingga dengan model tersebut, variasi transaksi benda memiliki perkembangan yang sangat beraneka.
Selanjutnya ada jenis-jenis benda bergerak menurut KUH Perdata. Jenis-jenis benda bergerak menurut KUH Perdata bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu benda bergerak karena sifatnya dan benda bergerak karena ketentuan undang-undang sebagaimana ditetapkan oleh pasal 511 BW. Benda bergerak karena sifatnya itu diatur dalam pasal 509 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan. Untuk pengertian ini bisa dimisalkan seperti ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain. Termasuk pula sebagai benda bergerak ialah kapal-kapal, perahu, gilingan-gilingan, dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu atau yang berdiri terlepas, dan benda-benda itu sejenis adalah kebendaan bergerak yang dicantumkan dalam pasal 510 KUH Perdata. Sementara di slide ini, untuk yang benda bergerak karena ketentuan undang-undang menurut pasal 511 KUH Perdata EBW sudah dijelaskan ada 4, yaitu hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak, hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, penagihan-penagihan atau piutang-piutang, saham-saham atau andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain. Ya, selanjutnya, jadi ada berdasarkan dari materi yang sudah dibahas mengenai karakter benda sebagai objek transaksi dan juga membahas mengenai jenis-jenis benda bergerak, maka terdapat kasus yang akan dibahas yaitu jangan mau membeli kendaraan yang hanya ada STNK-nya saja. Kasus ini bersumber dari kompas.com pada tanggal 29 Januari 2020 yang menjelaskan surat-surat seperti BPKB dan STNK merupakan sesuatu yang harus diperhatikan ketika ingin membeli kendaraan bekas, sebab pasti tidak akan ada yang ingin nantinya mendapatkan dokumen palsu. Kesi STNK di Telantas Polda Metro Jaya, Kompol Arif Fazlur Rahman mengatakan, jika terpaksa ingin membeli mobil atau sepeda motor bekas yang hanya mempunyai salah satu di antara BPKB atau STNK, maka pilih yang mempunyai BPKB. Kepada kompas.com, Arif menyebutkan, jika membeli kendaraan yang tidak ada BPKB, agar dihindari karena patut diduga tidak jelas kepemilikannya. Alangkah baiknya apabila dicek dahulu terhadap sejarah kepemilikannya di kepolisian. Kemudian Arif menjelaskan untuk jangan membeli kendaraan bekas yang BPKB-nya tidak ada, sebab hal ini bisa menjadi bukti kepemilikan kendaraan tersebut masih atas penguasaan orang lain, misalnya sang penjual atau leasing. Apabila si penjual mengatakan BPKB-nya hilang, jangan mudah percaya, karena bisa saja sebetulnya disimpan oleh pihak lain. Kendaraan yang tidak ada BPKB ini biasanya lebih murah karena tidak mempunyai nilai ekonomis. Arif juga menyebutkan fungsi BPKB itu sendiri merupakan bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor atau Certificate of Ownership, sedangkan STNK ialah syarat agar mobil atau motor itu boleh dibawa jalan. Kata Arif, di jalan polisi hanya mengecek STNK, tetapi ketika waktunya 5 tahun ganti STNK bingung menghadirkan BPKB-nya bagaimana. Lalu ada yang kemudian BPKB-nya palsu, padahal hal ini bisa saja dipidana. Oke, dari analisanya yang telah dijelaskan kasus oleh Siva, bahwa penyelesaian kasus mengenai resiko hukum membeli benda yang tidak ada kelengkapan dokumennya itu, BPKB ini telah tercantum di Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 angka 8, 9, dan 10. Yang kedua, selanjutnya diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBG, dan pasal 186 KUH Perdata. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, saat jual beli kendaraan bermotor tidak dapat hanya menggunakan STNK, karena fungsi STNK itu bukanlah sebagai bukti kepemilikan, tapi hanya sebagai bukti legitimasi suatu kendaraan bermotor beroperasi. Dan BPKB yang mempunyai fungsi sebagai dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor, bukti kepemilikan sepeda motor yang sah menurut yang telah saya bacakan tadi, Peraturan Kepala Polri dan pasal yang ada di HIR, RBG, dan KUH Perdata. Jadi dapat disimpulkan bahwa merujuk cara memperoleh hak milik seperti yang diatur oleh pasal 50
584 KUH Perdata, khususnya cara yang kelima, yakni penyerahan atas dasar peristiwa perdata yang dilakukan oleh orang yang berwenang. Maka benda tersebut hak miliknya harus dapat dialihkan dari satu tangan ke tangan yang lain. Lewat penyerahan, maka benda yang punya nilai ekonomis akan mengalami mobilitas, berpindah dari penguasaan satu pihak ke penguasaan dan kepemilikan pihak lain. Pergantian pemegang hak milik suatu benda yang berlalu lalang seperti itu lewat berbagai macam transaksi. Tentunya merupakan salah satu bentuk sentral kegiatan bisnis, mengingat manusia-manusia yang terlibat adalah bersosok sebagai homo economicus. Paparan citra benda di atas mengakibatkan bahwa suatu benda akan dapat dijadikan objek transaksi manakala memenuhi dua macam syarat, yaitu bahwa benda yang bersangkutan harus punya nilai ekonomis dan hak miliknya dapat dialihkan. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, jual beli kendaraan bermotor tidak dapat hanya menggunakan STNK karena fungsi STNK bukanlah sebagai bukti kepemilikan, tapi hanya sebagai bukti legitimasi suatu kendaraan bermotor beroperasi dan BPKB yang mempunyai fungsi sebagai dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor atau bukti kepemilikan sepeda motor. Jadi sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai benda bergerak sebagai objek transaksi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kurang dan lebihnya juga mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.